Apa suara saya terdengar? Udah. Oke. Tadinya atau kali ya. Oke, selamat siang sahabat webinar. Terima kasih teman-teman telah menghadiri webinar kami kali ini. Sebelumnya, saya meminta untuk semua teman-teman untuk mengaktifkan kamera agar kita dapat memulai webinar kita dengan lancar. Oke, baik. Sebelumnya, kita untuk memulai webinar, marilah kita berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan kita masing-masing yang akan saya pandu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, ada pepatah yang mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang. Oleh karena itu, biarkan kami memperkenalkan diri, biar kalian makin sayang. Perkenalkan, nama saya sendiri Yosias Sebastian Mario Sihaan dari Universitas Negeri Medan sebagai moderator. Dan yang kedua ada Pandi Hazaluku dari Universitas Negeri Medan sebagai pemateri pertama. Dan yang ketiga, Nila Sari dari Universitas Negeri Medan sebagai pemateri kedua. Nah, selanjutnya saya akan membacakan tata acara webinar kita kali ini. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, penyampaian materi. Yang ketiga, sesi tanya jawab. Yang keempat, sesi door prize. Yang kelima, penutup. Oke, baiklah. Sembari kita menunggu pemateri pertama, saya akan mencoba berinteraksi dengan teman-teman yang ada di Meet ini. Doni Alfarizi, bagaimana kabarnya? Baik, Bang. Baik ya. Oke. Bagaimana dengan Nico Manik? Apa kabarnya? Saya sungguh sehat, Yosi. Terima kasih atas jawabannya. Oke. Saya kembalikan pada pemateri pertama. Pandi. Halo, apa kabar? Puji Tuhan, sehat moderator. Oke. Materinya udah siap ya? Sudah moderator. Oke, waktu dan tempat kami persilakan untuk Pandi. Baik, sebelum saya memulai, terima kasih dulu saya ucapkan kepada moderator atas kesempatannya yang diberikan kepada saya. Sebelumnya kepada peserta dan teman-teman semua, apakah suara saya terdengar dengan jelas? Mohon responnya. Sangat terdengar jelas, Mas Pandi. Baik, terima kasih Bang. Di sini saya sebagai pemateri pertama ya di webinar kami, yang dimana dalam mini webinar ini merupakan salah satu tugas yang dalam menyelesaikan tugas di mata kuliah PSDA. Di sini kami ada 3 orang, dan mungkin soal perkenalan diri mungkin tadi sebagian sudah disampaikan moderator, atau kita skip aja. Dan di sini kami ada 2 topik yang kami akan paparkan pada hari ini kepada
teman-teman semua, yang dimana topik yang saya paparkan pada pagi hari ini yaitu tentang aspek pengelolaan sumber daya air. Mohon kepada moderator selanjutnya. Nah, di sini saya akan memulai untuk memaparkannya. Di sini, sumber daya air, di mana pengelolaan sumber daya air ini merupakan suatu proses yang mendorong keterpaduan antara pembangunan dan pengelolaan air, tanah, dan sumber daya lainnya dengan tujuan untuk memaksimalkan kesejahteraan sosial, ekonomi, dan memperhatikan keberlanjutan ekosistem Di samping itu, pengelolaan sumber daya air merupakan suatu metode untuk merumuskan pola dan rencana pengelolaan sumber daya air dan bukan merupakan tujuan akhir. Pola merupakan perencanaan strategi yang melibatkan identifikasi kebutuhan dari para pemangku kepentingan dalam suatu wilayah sungai, sehingga kerangka dasar yang telah disusun dapat disepakati oleh para pemangku kepentingan terkait. Aspek pengelolaan sumber daya air di Indonesia, di mana pengertian dari aspek pengelolaan sumber daya air ini merupakan cara kita bagaimana memanfaatkan dan mendapatkan keuntungan dari adanya air, serta pelestarian dan pengendalian terhadap air dari berbagai faktor pencemar atau perusak air menjadi tidak layak digunakan. Aspek pengelolaan sumber daya ini terdiri dari 3 aspek utama dan juga 2 aspek pendukung, yang masing-masing aspek tersebut yaitu yang pertama konservasi sumber daya air, kedua pendayagunaan sumber daya air, ketiga pengendalian daya rusak air, dan sedangkan aspek pendukungnya yakni kelembagaan sumber daya air dan juga sistem informasi sumber daya air. Selanjutnya moderator. Nah, di sini dari aspek tersebut tadi ada pengertian dan contoh-contoh dari masing-masing aspek tersebut yang di sini kita akan jelaskan satu persatu. Yang pertama tentang aspek konservasi sumber daya air, di mana aspek konservasi sumber daya ini adalah upaya memelihara keberadaan serta keberlanjutan keadaan, sifat, dan fungsi sumber daya air agar senantiasa tersedia dalam kuantitas dan kualitas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan makhluk hidup baik pada waktu sekarang maupun yang akan datang, yang dimana contohnya terdiri atas beberapa bagian. Yang pertama, penanaman pohon di sekitar das atau pohon yang banyak menyimpan cadangan air, salah satunya bambu. Yang kedua, membuat biopori dan sumur resapan. Yang contoh ketiga, melakukan penghematan terhadap penggunaan dan pengelolaan sumber daya air. Yang aspek kedua yaitu tentang pendayagunaan sumber daya air. Pendayagunaan sumber daya ini merupakan upaya penatagunaan, penyediaan, penggunaan, pengembangan, dan pengusahaan sumber daya air secara optimal agar berhasil guna dan berdaya guna. Salah satu contohnya itu kegiatan penatagunaan, penyediaan, penggunaan, pengembangan, dan pengusahaan sumber daya air serta optimal agar berhasil guna dan berdaya guna. Selanjutnya moderator tentang pengendalian.
Baik, saya akan melanjutkan tentang yang aspek ketiga, itu pengendalian daya rusak air, yang dimana pengendalian daya rusak air ini adalah upaya untuk mencegah, mengulangi, dan memulihkan kerusakan kualitas lingkungan yang disebabkan oleh daya rusak air. Yang contohnya itu seperti banjir, erosi, kekeringan, kepunahan satwa dan tumbuhan, wabah penyakit, longsor, tsunami, dan terjadinya amblas tanah. Dan yang aspek pendukungnya, yang pertama tadi kelembagaan sumber daya air, di mana kelembagaan sumber daya air ini merupakan suatu tatanan dan pola hubungan antara anggota masyarakat atau organisasi yang saling mengikat, yang dapat menentukan bentuk hubungan antara manusia atau antara organisasi yang diwadahi dalam suatu organisasi atau jaringan, dan ditentukan oleh faktor-faktor pembatas dan pengikat berupa norma, kode etik, aturan formal atau informal untuk pengendalian perilaku sosial, serta insentif untuk bekerja sama dan mencapai tujuan bersama. Yang di sini salah satu contohnya yang terkenal dan masih dilestarikan hingga saat ini adalah tradisi Suba di Bali dan di sebagian daerah Lombok. Suba Pulau di Bali ini merupakan cara pengelolaan air irigasi tradisional. Sumba mempunyai ciri khas tersendiri karena merupakan gabungan dari nilai-nilai sosio-agraris, religius yang telah ada di dalam kehidupan masyarakat Bali. Gotong royong masyarakat Bali yang sangat tinggi serta tradisi yang telah turun-temurun membuat Subah masih dilakukan hingga saat ini. Dan yang terakhir yaitu aspek sistem informasi sumber daya air atau disingkat dengan SISDA. Sistem informasi sumber daya air ini merupakan jaringan informasi sumber daya air yang tersebar dikelola oleh berbagai institusi. Jaringan informasi sumber daya air harus dapat diakses oleh berbagai pihak yang berkepentingan dalam bidang sumber daya air. Contohnya itu di mana Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air di Provinsi Jawa Timur menyelenggarakan kegiatan rapat kerja Sistem Informasi Sumber Daya Air atau SISDA pada tahun 2019. Kegiatan ini berlangsung di sebuah salah satu hotel di Jalan Jenderal Ayani nomor 45, Gading Rejo, Kota Pasuruan pada tanggal 10 sampai 11 April 2019. Maksud dan tujuan kegiatan ini yaitu untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, aparatur pemerintah, serta menunjang kemampuan profesi di bidang perencanaan sumber daya air, yang dimana orang peserta terdiri dari 97 yang mengikuti kegiatan ini. Mereka berasal dari perwakilan masing-masing Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten se-Jawa Timur. Demikian materi yang bisa saya paparkan. Sekian dan terima kasih, dan saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih pemateri pertama. Terima kasih Mas Pandi. Untuk teman-teman yang ada di webinar ini, jika ada pertanyaan tolong dituliskan di kolom komentar ya. Karena kita akan melanjutkan kepada pemateri kedua kita, yaitu Mbak Nila Sari dari Universitas Negeri Medan. Waktu dan tempat kami persilakan. Izin moderator.
Ya, Saya ingin bertanya sebelumnya kepada pemateri 1 ya, dari Mas Pandi. Sebelumnya terima kasih banyak sudah memberikan pemaparan materi yang cukup menarik. Jadi untuk pertanyaannya, tadi di materi pertama itu dipaparkan bahwasannya pendayagunaan sumber daya air itu merupakan upaya penatagunaan, penyediaan, penggunaan, dan pengusahaan sumber daya air secara optimal. Nah, yang ingin saya tanyakan itu adalah bagaimana sebuah sumber daya air pendayagunaannya bisa dinyatakan optimal dan apa saja faktor-faktor yang mempengaruhinya. Terima kasih sebelumnya. baik, terima kasih untuk Mas Muhammad Rifai. Pertanyaannya kami simpan dahulu ya, karena kami akan mau melanjutkan ke pemateri kedua terlebih dahulu. Jadi mohon bersabar untuk Mas Muhammad Rifai. Terima kasih. Baik, Mbak Nila Sari, waktu dan tempat kami persilakan. Baik, perkenalkan nama saya Nila Sari, saya pembawa materi kedua, yaitu tentang prinsip pengolahan sumber daya air. Untuk mengenal lebih jauh, alangkah baiknya kita mengenal sumber daya air. Apakah itu sumber daya air? Sumber daya air adalah sumber daya berupa air yang berguna atau berpotensial bagi manusia. Kegunaan air meliputi penggunaan di bidang pertanian, industri, rumah tangga, rekreasi, dan aktivitas lingkungan. Sangat jelas terlihat bahwa seluruh manusia membutuhkan air tawar. 97% air di bumi adalah air asin, dan hanya 3% berupa air tawar, yang lebih dari 2/3 bagiannya berada dalam bentuk es di glasier dan es kutub. Pengelolaan sumber daya air. Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang sumber daya air, pengolahan sumber daya air adalah upaya merencanakan, melaksanakan, memantau, atau mengevaluasi penyelenggaraan konversi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air. Perwujudan pengolahan sumber daya air. Pengolahan sumber daya air terwujud kemanfaatan sumber daya air yang berkelanjutan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Ada 5 pilar atau 5 aspek yang tadi sudah dijelaskan oleh teman saya. Yang pertama itu ya 1, konversi sumber daya air yang meliputi upaya memelihara keberadaan serta berkelanjutan keadaan, sifat dan fungsi sumber daya air agar senantiasa tersedia dalam kuantitas dan kualitas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan makhluk hidup, baik pada waktu sekarang maupun waktu yang akan datang. Terus yang kedua, mendayagunakan sumber daya air. Upaya penatagunaan, penyediaan, penggunaan, pengembangan, dan pengusahaan sumber daya air secara optimal agar berhasil guna dan berdaya guna, seperti pembangunan dan rehabilitas jaringan irigasi permukaan, rawa, dan tambak. Yang kedua, pengolahan bendungan, danau, dan bangunan penampung air lainnya. Terus yang ketiga, penyediaan dan pengelolaan air tanah dan air baku. Pengendalian daya rusak, upaya untuk mencegah, menanggulangi, dan memulihkan kerusakan kualitas lingkungan yang disebabkan oleh daya air rusak, seperti pengendalian banjir, lahar, pengelolaan drainase utama perkotaan, dan pengamatan pantai. Terus yang keempat itu sistem informasi sumber daya air, seperti pembangunan jaringan sistem informasi sumber daya air nasional yang terpadu antar sektor dan antar wilayah. Yang kelima, pemberdayaan masyarakat, seperti meningkatkan peran masyarakat dan dunia usaha dalam pengelolaan sumber daya air, seperti meningkatkan tata kelola pengelolaan sumber daya air terpadu. Pola pengelolaan sumber daya air. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang pengelolaan sumber daya air Pasal 1 Ayat 8, diselenggarakan beberapa kaidah seperti berikut. 1. Pengelolaan sumber daya air didasarkan pada kaidah suatu sungai, satu rencana induk, dan satu manajemen koordinasi dengan menggunakan pendekatan wilayah sungai.
sebagai kesatuan wilayah pengelolaan. Terus yang kedua, terselenggaranya pengelolaan sumber daya air secara berkelanjutan. Maka upaya pendayagunaan sumber daya air harus diimbangi dengan upaya konservasi yang memadai. Terus yang ketiga, proses penyusunan rencana induk diselenggarakan melalui pelibatan peran seluas-luasnya semua unsur pihak yang berkepentingan. Yang keempat, penetapan kebijakan operasional pengelolaan sumber daya air diselenggarakan secara demokratis dengan perlibatan semua yang berkepentingan dalam wadah koordinasi. Berdasarkan asas yaitu keseimbangan antar fungsi sosial dan ekonomi, kemanfaatan umum, kelestarian, keadilan, keterpaduan, kemandirian, keterbukaan, dan akuntabilitas publik. Terus apa saja sih prinsip pengelolaan sumber daya air? Salah satunya yaitu prinsip sumber daya air yang diselenggarakan pada Undang-Undang Sumber Daya Air Nomor 7 Tahun 2001 menurut versi Mahkamah Konstitusi adalah yang pertama, setiap pengusaha air tidak boleh mengganggu dan meniadakan hak rakyat. Terus yang kedua, negara harus memenuhi hak rakyat atas air sebagai salah satu hak asasi manusia. Terus yang ketiga, pengolahan air harus meningkat kelestarian lingkungan. Yang keempat, sebagai cabang produksi yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak. Air harus dalam pengawasan pengendalian oleh negara secara mutlak. Yang kelima, hak pengelolaan air mutlak milik negara. Maka prioritas utama yang diberikan pengusaha air adalah BUMN dan BUMD. Yang keenam, apabila semua pembatasan tersebut terpenuhi dan masih ada ketersediaan air, pemerintah masih dimungkinkan memberi izin kepada swasta untuk melakukan penguasaan atas air dengan syarat-syarat tertentu. Terus, prinsip pengelolaan sumber daya air secara terpadu. Yang pertama, sumber daya air, pengolahan sumber dasar dari pengolahan sumber daya air terpadu adalah bahwa penggunaan sumber daya air yang berlain-lain tujuan memiliki saling ketergantungan. Dalam konteks daerah aliran sungai hulu hilir, pengolahan terpadu adalah suatu proses yang mempertimbangkan kepentingan semua pengguna air secara bersama. Yang ketiga, setiap pengguna harus memperhatikan dampaknya terhadap pengguna lainnya. Yang keempat, memperhatikan aspek sosial dan ekonomi termasuk sarana pengolahan berkelanjutan. Yang keenam, pengolahan sumber daya air tidak hanya difokuskan pada bangunan dalam sumber daya air, tetapi harus menjamin tersedianya sumber daya air yang berkelanjutan. Prinsip-prinsip pengolahan sumber daya air secara terpadu ini dikembangkan sebagai respon terhadap pola pengelolaan sumber daya air yang diterapkan selama ini, cenderung berpisah-pisah sehingga menimbulkan berbagai persoalan seperti banjir, intrusi air laut karena pengambilan air tanah yang berlebihan, pencemaran, dan sebagainya. Keterpaduan ini mencakup dua komponen terbesar, yaitu keterpaduan pada sistem alam dan keterpaduan pada sistem manusia. Maka dapat disimpulkan bahwa pengolahan sumber daya air merupakan suatu proses mendorong keterpaduan antar pembangunan dan pengolahan air, tanah, dan sumber daya lainnya, dengan tujuan untuk memaksimalkan kesejahteraan sosial, ekonomi, dan memperhatikan keberlanjutan ekosistem. Yang kedua, pengolahan sumber daya air direncanakan secara terpadu untuk mencegah kekurangan air dan pencemaran. Yang ketiga, memenuhi kebutuhan dasar manusia dan melestarikan ekosistem sebagai prioritas utama. Yang keempat, pengolahan air atas dasar daerah aliran sungai atau DAS. Yang kelima, integrasi mengembangkan sumber daya air dengan tata guna lahan dan bangunan lain, konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak. Sekian dari penyampaian materi saya kembalikan ke moderator. Terima kasih untuk pemateri kedua. Terima kasih Mbak Nilasari. Oke, baiklah.
kita akan melanjutkan kepada sesi acara berikutnya, yaitu sesi tanya jawab. Bagi teman-teman yang ingin bertanya mengenai materi pertama dan materi kedua, kami persilakan untuk menulis di kolom komentar atau dapat bertanya langsung kepada materi. Terima kasih. Oke, baiklah. Untuk pertanyaan yang pertama tadi yang disampaikan oleh Mas Muhammad Rifai dengan pertanyaan bagaimana sebuah pengelolaan sumber daya air itu dinyatakan optimal. Kurang lebih begitu, bukan, Mas Rifai? Iya, benar, Bang. Oke, terima kasih. Baiklah, kepada pemateri pertama kami, Mas Pandi, silakan untuk menjawab pertanyaan dari peserta kita. Izin Mas, mic-nya belum on. Ya, baik. Di sini saya akan menjawab pertanyaan yang pertama dari saudara Rifai, di mana pertanyaannya itu bagaimana sebuah sumber daya air itu daya gunaan dinyatakan optimal dan apa saja faktor-faktor yang mempengaruhinya. Di sini saya akan menjawab gimana Izin Mas, pemateri pertama Mas Pandi, suaranya kurang keras. Mungkin Mas Muhammad Rifai nanti tidak dapat mendengarnya dengan baik. Jawaban Mas. Oke, terima kasih. udah jelas, Mas. Oke, sudah jelas. Di sini saya akan menjawab mana daya gunaan air itu dikatakan optimal ketika kita akan melakukan atau menjalankan dari berbagai strategi di bawah ini, yang dimana strateginya yang pertama mengoptimalisasi saluran peresapan air tanah, kedua mengoptimalisasi fungsi air permukaan, ketiga mengoptimalisasi fungsi PDAM, keempat pembukaan rorak dan saluran butuh penampungan air, dan kelima pengendalian pengambilan air tanah, keenam pembuatan embung dan penangkap hujan lainnya, dan ketujuh desalinasi air laut. Kira-kira demikian jawabannya pada saudara Rifai. Apakah jawabannya sudah memuaskan atau gimana? Mohon responnya. Baik. Terima kasih Mas Pandi. Tadi jawabannya sudah sangat cukup membantu ya. Juga cukup jelas juga untuk pertanyaan dari yang saya berikan tadi. Terima kasih banyak sebelumnya dan sukses selalu ya Mas. Terima kasih Bang. Sama-sama. Baiklah, terima kasih untuk pemateri pertama yang telah menjawab pertanyaan dari Mas Rifai, dan juga terima kasih juga untuk Mas Rifai atas pertanyaannya. Baiklah, kita lanjutkan pada pertanyaan berikutnya. Ini ada di kolom komentar dari Mas Anggi Triramana. Pertanyaannya adalah, tahun lalu saya KKN di Desa Penari. Sumber daya air bersih di sana mengalami kekeringan. Upaya apa yang mudah dan bisa dilakukan oleh masyarakat setempat untuk memperoleh air bersih? Mas Anggi menanyakan sebuah solusi dari desa KKN-nya yang kemarin yang kekeringan, bukan begitu, Mas Anggi ya, kira-kira? Ya, betul sekali, Bang. Oh ya, terima kasih. Baiklah, bagi pemateri, ada yang ingin mencoba menjawab? Izin moderator, saya ingin menjawab. Oke, baiklah, pemateri 2 dari Mbak Nila Sari. Silakan menjawab. Waktu dan tempat kami persilakan. Ya, untuk mengatasi kekeringan,
biasanya dengan membangun dan melakukan rehabilitas jaringan irigasi, seperti memperbaiki atau menyempurnakan jaringan irigasi guna mengembalikan atau meningkatkan fungsi dan layanan irigasi. Terus yang kedua itu bisa membangun waduk atau waduk pada beberapa daerah yang potensial. Terus yang ketiga itu memelihara atau melakukan rehabilitas konservasi lahan dan air, seperti meningkatkan dan mempertahankan kondisi lahan agar dapat berfungsi secara optimal, baik secara unsur produksi, media pengatur tata air, maupun sebagai pelindung alam dan lingkungan. Terus yang keempat bisa melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk menghemat penggunaan air. Terus yang kelima bisa melakukan reboisasi terhadap hutan dan menghijaukan pada area pemukiman warga maupun di jalan kota. Sekian dari saya, moderator. Mungkin bisa ditambahi dengan pemateri pertama. Kayaknya gak ada tambahan moderator, tapi saya ingin mencoba menjawab dari pertanyaan si Mas Haji. Yang dimana di sini dikatakan bagaimana pendapat pemateri mengenai tentang sumber daya air di Medan dan apakah ada faktor penyebab atas kekurangan air bersih. Setahu saya, sumber air di Medan aku juga kurang tahu juga sih, karena saya juga bukan orang Medan, tapi setahu saya air di Medan itu sudah cukup bersih dan juga tidak bisa dikatakan juga kotor. Dan jadi penyebab yang saya tahu penyebab air itu bisa krisis yaitu karena pengambilan air tanah secara berlebihan, tingginya tingkat pencemaran terhadap sumber-sumber air, dan adanya konflik kepentingan ekonomi yang didukung oleh kebijakan yang kurang tepat, serta perusakan lingkungan dan sumber-sumber mata air. Sekian Mas Haji, apakah jawabannya bisa diterima? Halo Mas Haji. Baiklah, mungkin Mas Aji ada kendala di toilet atau sedang pergi kemana begitu. Jadi kita lanjutkan saja. Untuk pertanyaan Mas Anggi tadi udah terjawab. Bagaimana solusinya untuk di desa KKN Penarinya itu dengan mengelola sumber daya air yang ada di sekitarnya, kata pemateri 2, yaitu dengan melakukan penyerapan sumber daya air dengan secara optimal, dan membuat waduk, dan merehabilitasi di sekitar sumber daya air. Jadi dapat meningkatkan dan mengoptimalkan sumber daya air yang ada sekitar pada desa tersebut. Kira-kira begitu, bukan pemateri kedua? Iya, moderator. Oke, baik. Terima kasih. Bagaimana tanggapannya Mas Anggi? Ada lagi ingin ditanyakan mengenai desa KKN tersebut? Kayaknya tidak ada. Makasih untuk jawabannya. Mungkin bisa saya sampaikan kepada kepala desa di sana supaya membangun hal itu. Makasih. Terima kasih banyak kembali untuk Mas Anggi. Baiklah, selanjutnya untuk pertanyaan yang ketiga. Di sini ada pertanyaan dari Mikael Simanjuntak. Baik, Mas Mikael Simanjuntak, kami persilakan bertanya. Apa itu? Mas Mikael Simanjuntak, izin bertanya, apakah bisa bertanya? Ya, bisa. Silakan, Mas. Bisa unmute Saudara Yosia. Oke, baik.
Silakan Mas. Waktu dan tempat kami persilakan. Bagaimana cara mahasiswa untuk mengatasi supaya air bersih terjadi di sekitar Medan? Tingkat kesadaran apa yang dibutuhkan? Oke, baik Mas. Pertanyaannya bagaimana seorang mahasiswa membuat solusi agar sumber daya air yang ada di Medan menjadi bersih dan bagaimana mengubah kesadaran masyarakatnya ya. Begitu ya kira-kira. Mas Mikael. Ya, Saudara Yosi ya. Ya, kira-kira tadi seperti itu ya. Yang seperti yang saya sampaikan pertanyaannya. Iya, Mas. Oke, baiklah. Saya kembalikan lagi kepada pemateri. Ada yang ingin menjawab pertanyaan dari Mas Mikael? Mbak Nila atau Mbak Pandi? Duh, salah aku nih. Gimana tadi pertanyaannya moderator? Bisa diulangin lagi? Moderator, apakah pertanyaan dari Mas Mikael tadi bisa diulangi kembali? Nah, di situ sana. Itu. Ini dekat gula. Gula. Kenapa? Baik, baik saya akan mengulangi pertanyaan dari Bang Michael. Di mana pertanyaannya bagaimana mahasiswa mengatasi solusi agar sumber daya air menjadi bersih dan menyadarkan masyarakat untuk mengatasinya. Yang pertama itu kita sebagai mahasiswa mengajak masyarakat khususnya di Medan untuk tidak membuang sampah sembarangan, tidak mengotori drainase seperti sungai atau parit. Terus yang kedua itu mengajak masyarakat untuk sering gotong royong membersihkan pengairan di kota Medan ataupun di daerah-daerah yang sering terjadi banjir. Terus untuk solusi mengatasi air menjadi bersih, seperti mengurangi penggunaan bahan kimia berbahaya. Terus contohnya itu limbah pabrik atau limbah-limbah rumah tangga yang dapat mencemarkan lingkungan. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Apakah jawaban saya bisa diterima, Bang Michael? Baik, terima kasih kepada Saudari Putri yang telah menjawab dari pertanyaan saya. Tapi apakah jawaban yang telah
saudari sampaikan itu sudah dari dulu, telah dibilang jangan buang sampah sembarangan, jangan buang limbah pabrik sembarangan, tapi tetap juga terjadi seperti itu. Bagaimana di sini reaksi dan respon mahasiswa itu sendiri? Oke, baiklah. Terima kasih Mas Mikael atas tanggapannya. Sembari menunggu jawaban dari pemateri, buat teman-teman yang menghadiri webinar kita kali ini, silakan mengisi absensi yang ada di link grup WA ada di deskripsi, dan segera akan saya kirimkan di kolom komentar ya untuk absensinya. Ya baik, sudah saya kirimkan di kolom chat. Teman-teman dapat mengisinya agar dapat terdaftar pada pertemuan kita kali ini. Terima kasih. Selanjutnya, untuk pemateri menjawab pertanyaan dan tanggapan yang berkaitan dengan Mas Mikael tadi. Waktu dan tempat kami persilakan. Izin menanggapi moderator dari Bang Mikael. Tadi dibilang itu menurut saya itu tergantung kesadaran dari setiap individu ataupun setiap mahasiswa tersebut tentang kesadaran bagaimana supaya tidak mencemari ataupun mengotori lingkungan sehingga menyebabkan ketidaktersediaannya air bersih. Jadi menurut saya di sini setidaknya kalau memang kita sebagai mahasiswa tidak bisa mengajak masyarakat setempat ataupun orang-orang untuk menjaga kebersihan lingkungan ataupun kelestarian lingkungan sehingga air nantinya bisa tidak layak digunakan. Setidaknya kalau kita nggak bisa mengajak orang-orang itu, setidaknya kita jangan menambahi ataupun menambahkan agar bisa mencemari lingkungan sehingga lingkungan kita menjadi kotor dan ketersediaan air bersih menjadi berkurang. Sekian Mas. Baik, terima kasih Mas pemateri pertama Mas Pandi. Baiklah, Mas Mikael bagaimana? Apakah ada tanggapan lainnya mengenai jawaban dari Mas Pandi? Baik, terima kasih kepada moderator yang sangat ganteng dan pemateri pertama seperti. Terima kasih atas jawaban yang telah sangat memuaskan dan semoga kita mahasiswa dapat meningkatkan kesadaran itu kepada diri kita masing-masing. Sekian dan terima kasih. Sama-sama Oke, Mas. terima kasih Mas Mikael. Terima kasih juga untuk Mas Pandi yang telah menjawab. Oke, baiklah. Dikarenakan sudah tidak ada lagi teman-teman yang ingin bertanya, maka kita lanjutkan saja kepada sesi yang berikutnya, yaitu sesi door prize. Jadi di sini saya harapkan teman-teman semua untuk mengaktifkan kamera, karena di sini hadiahnya cukup besar ya. Jadi teman-teman semua saya ajak untuk aktif. Oke, baiklah. Untuk door prize-nya, kami akan menanyakan satu pertanyaan, yaitu tapi tidak tentang materi yang diberikan oleh pemateri. Ini hanya sebagai ice breaking saja, tidak ada sangkut paut dengan materi. Ini hanya pertanyaan umum saja, jadi gampang kok dijawab. Oke, teman-teman, begini pertanyaannya. Apakah aku
Dia berhuruf awal K, berakhiran L. Dan bila ditarik, dia tegang. Dan bila dilepas, dia lemas. Apakah aku? Yang pasti jawabannya bukan yang dikeluarkan oleh Mas Reza ya, pas waktu kuliah tentunya. Ayo teman-teman, ada yang bisa menjawab? Ada Yos. Wah, oke. Cepat sekali Mas Niko. Kira-kira apa jawabannya? Kalau aku jawabnya kabel. Wah, kabel. Apakah itu jawaban yang benar? Tidak sepertinya, Bang. Wah, Ya benar lah Yos. Kabel kayak gitu lah tidak. Yos. Hah, Nampaknya tidak. kenapa? Sayang sekali. Aduh. Hadiah door prize-nya lewat untuk Bang Niko. Oke. Berikutnya, siapa lagi ingin mencoba? Hadiah door prize kali ini kurang lebih seharga mobil lah. Tapi mobil mainan. Akan saya coba bacakan pertanyaan lagi. Benda apakah aku? Dia berhuruf depan berawal K, berakhiran L, jika ditarik tegang, jika dilepas lemas. Apakah aku? Ayo teman-teman, silakan dijawab. Berhadiah lumayan untuk makan-makan, ya kan? Ayo, siapa yang ingin mencoba? Materi boleh, Bang? Pemateri, aduh sayang sekali ya. Pemateri udah dapat jatah sendiri. Jangan minta door prize lagi. Oke, ada teman-teman yang ingin mencoba? Satu kata tuh Bang, atau dua? Iya, satu kata saja. Kapal, kapal. Aduh, apakah kapal jawabannya? Sepertinya tidak. Tidak, sayang sekali. Mbak Jenny ingin mencoba menjawab? Kayaknya sulit kali ya, Bang. Iya, seperti sulit, padahal tidak ya. Mbak Jenny ingin mencoba? Kira-kira jawabannya apa ya? Ketapel bukannya? Ketapel ya? Wah, apakah ketapel jawabannya? Ya, Iya. benar sekali, Mas. Tadi siapa yang Mbak duluan, Bang? Jenny. Saya tadi, saya. Ini apa? ini ya? Ini kayaknya Oh, duluan. ini ya. Oh, selamat Mbak ini ya jawabannya. Tepat sekali, ketapel. Apa nih, Bang, hadiahnya, Bang? Hadiahnya seperti yang ada di grup tadi, kita akan memberikan saldo ShopeePay. Jadi buat saudara ininya, tolong dikirimkan ID ShopeePay-nya biar kami kirimkan hadiahnya. Adiknya nggak Ruby Yos. Masa cuma satu Bang? Iya, sayang sekali kami Kami mau Ruby. Kami mau Ruby. Ruby. Kami cuma menyediakan satu pertanyaan saja. Oke, terima kasih Sekali Bang. teman-teman semua. Terima kasih telah menghadiri mini webinar kami kali ini. Dan juga saya mengucapkan selamat Hari Waisak untuk mereka yang merayakan. Dan juga untuk teman-teman mini webinar, jangan lupa untuk mengisi absensi yang sudah saya kirimkan tadi di kolom chat. Dan terima kasih untuk pemateri Mbak Nila dan Mas Pandi. Terima kasih semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Salam sejahtera untuk kita semua. Waalaikumsalam.
Hmm.